Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak soleh, anak-anak solihah. Apa kabar semuanya? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari kata kerja, qoro'a, yang berarti membaca. Nah, sedangkan menurut istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa yang pertama, Al-Quran merupakan kalamullah, yang artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat atau makhluk lainnya, tetapi firman Allah yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, yang artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara mutawatir, artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalnya, dan tidak pernah berbohong. Yang terakhir yaitu membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran itu menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering membacanya, semakin meningkat imannya. Yang kedua yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran secara umum, yang pertama sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Yang keempat yaitu sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, adapun fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama Al-Quran itu sendiri. Setiap nama Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Misalnya, Al-Huda sebagai petunjuk, Al-Furqan sebagai pembeda, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian hadis. Hadis secara bahasa artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, atau cerita. Nah, adapun menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Nah, untuk fungsi hadis, yang pertama yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 4. Yang pertama untuk menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang global atau mujmal. Yang ketiga yaitu untuk menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang terakhir untuk membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, yang terakhir fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan sebelumnya. Kitab-kitab Allah sebelumnya ditujukan hanya pada umat pada zaman tertentu saja, berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh manusia siapapun sampai akhir zaman. Yang kedua yaitu sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Yang ketiga yaitu hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Yang terakhir yaitu hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat.
Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini hanya segitu saja yang dapat Ibu sampaikan. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.